para iblis akhirnya mulai mengamuk dan menghancurkan segalanya untuk menghentikan pengumuman yang akan dilakukan oleh Vegapunk. Pengawal sang Dewa Matahari pun akhirnya terbangun dari tidur lelapnya selama ratusan tahun untuk melindungi sang dewa dari ancaman iblis. Jadi mampukah kru bajak laut topi jerami akan kabur bersamaan dengan robot kuno yang sudah bangkit kemudian membantu mereka untuk keluar dari neraka tersebut hidup-hidup? Hiyo Tamagon, selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni One Piece chapter 1111. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan dalam bentuk cerita. Nah, sebelum memulainya, jika kalian punya pendapat ataupun opini seputar chapter terbaru ini, silahkan berikan teori menarik kalian di kolom komentar ya, dan silahkan berdiskusi. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1111 kita kali ini diberi judul Perisai Matahari. Chapter One Piece 1111 menampilkan lanjutan dari kisah sebelumnya, di mana saat ini di Pulau Aegean para bintang sudah sampai dengan tujuan untuk menghentikan siaran yang akan dilakukan oleh Vegapunk. Tiba-tiba saja Frontier Dome meledak di sisi selatan dari pulau. Yup, dan ternyata itu adalah ulah dari iblis Itsumaki yang mencoba masuk ke pulau dan menuju ke Labu Pace Aegean. Dia bertujuan untuk mencari server sinyal dari rekaman Vegapunk. Nah, saat makhluk ini sudah masuk di dalam pulau, dia dilihat oleh Jinbe, di mana Jinbe saat itu merasakan haki yang luar biasa yang ada pada tubuh makhluk ini. Selanjutnya, Jinbe kembali mendekati Roronoa Zoro yang pada pertarungan kali ini sudah menyelesaikan tugasnya. Namun, ternyata Zoro mengatakan masih belum menyelesaikan pertarungan, dan terlihat ternyata lawannya yakni Rob Lucci masih kuat berdiri, namun luka yang ada pada tubuhnya benar-benar mengerikan. Terlihat goresan pedang di mana-mana di sekujur tubuhnya. Kucing liar ini pun masih terlihat sadar dan terengah-engah dengan sisa kekuatannya untuk berdiri. Sanji saat itu sempat berkomunikasi dengan Jinbe dengan mengatakan, "Jawablah Jinbe, apa kau sudah keluarkan dia dari sana?" Jinbe menjawabnya, "Sedang kuusahakan." Lalu manusia ikan ini pun segera untuk membawa Roronoa Zoro pergi dari sana, dan untuk terakhir kalinya Jinbe menghadiahkan hantaman keras berupa teknik baru miliknya yang dia beri nama Gyojin Karate 5000 Bricks. Yep, pukulan itu begitu kuat sehingga mengakhiri perubahan Rob Lucci menjadi wujud manusia kembali dan akhirnya pun tersungkur jatuh. Nah, selanjutnya setelah hilangnya dua musuhnya tadi, Lucy kemudian kedatangan Marcus Marsh yang mendekatinya. Kemudian Marsh bertanya kepada Lucy, "Cyberfall IG-0 Rob Lucci, di mana keberadaan York?" Lucy mengatakan York ada di ruang kendali menara A di lantai 4. Dia ditangkap oleh Mugiwara. Baru saja dua orang kabur, yakni Roronoa Zoro dan juga Kesatria Lautan Jinbe. Selain itu, ada juga 5 orang lainnya dari kru Mugiwara dan juga 2 Vegapunks yang tersisa. Mereka bersiap kabur dari Labu Pace Aegean menuju pintu belakang. Nah, selain itu, ada juga 85 anggota Cyberpaul dari berbagai agensi dan 4 Sherapim di ruang bawah tanah Labu Pace. Pesan dari Vegapunk akan disiarkan sekitar 6 menit lagi. Dan satu hal lagi, di ruang kendali di dalam sana ada rekanku yang masih terluka parah. Dia harusnya masih hidup di sana. Bisakah kau tolong selamatkan nyawanya? Yep, setelah mendapatkan informasi yang begitu banyak dari Lucy, Mars pun meninggalkannya dan sempat menjawab hal tersebut. Itu sulit. Serangan dan sembangsanya setelah aku menginjaknya, aku tak peduli lagi dengan mereka. Selanjutnya, panel berlari kali ini menampilkan posisi dari Luffy di mana dia sudah bersama dengan 2 raksasa yang tiba di tempat Luffy berada saat ini. Para teman lama pun akhirnya bertemu dan mereka semua terlihat sangat senang. Percakapan dimulai dari Luffy yang menyapa mereka berdua. "Sudah 2 tahun aku tak bertemu dengan kalian." Para raksasa menjawabnya, "Mugiwara, sekarang kau kelihatan berbeda. Dan kenapa kau terlihat mirip dengan dewa dari dongeng para orang-orang Elbaf? Kostum yang kau pakai itu juga sangat menarik dan kami tentu sangat senang bisa melihatmu lagi, kawan." Kemudian para yokai juga melihat keberadaan dari para raksasa yang sudah tiba di dekat Luffy. Mereka bilang, "Itu para
raksasa melawan mereka dan sang Nika bukan ide yang bagus sekarang. Yep, Dory dan juga Brogy sekarang pun melihat di depan matanya terdapat monster aneh yang mengerikan. Mereka bilang, itu monster raksasa yang gila. Mereka seperti hewan liar yang ada di hutan Elbaf. Aku tak mau menghabiskan waktuku untuk melawan mereka dan kami harus pergi dari sini sekarang juga. Dory kemudian membunyikan sirine pertanda prajurit raksasa untuk segera mundur karena tugas mereka sudah selesai untuk dijalankan dan mereka harus segera bergegas keluar dari pulau tersebut. Prajurit-prajurit raksasa berkata, itu bos kita, sepertinya mereka sudah bertemu dengan Mugiwara. Jadi kembali ke kapal, kita akan pergi dari sini sekarang. Yep, setelah hal itu, momen mengerikan pun terjadi di mana satu dari Gorosei mencoba untuk menyerang mereka. Saint Stopman Warkuri dengan wujud babi hutan iblisnya menyerang mereka menggunakan raungan haki penakluk yang super kuat. Alhasil area di sekelilingnya pun hancur, diikuti dengan momen kocak Luffy yang terkena raungan haki tersebut. Nah, efek serangan tersebut menyebabkan beberapa anggota tubuh seperti mata dan bahkan bekas luka dari Luffy copot dari tubuhnya. Ekspresi wajah dari Brogy melihat momen ini tentu benar-benar kocak. Nah, raungan haki raja tersebut menggelegar di seluruh pulau dengan kilatan petir hitam yang tersebar itu pun sampai di kapal angkatan laut yang berada di laut. Tentu saja haki ini menyebabkan kolapsnya beberapa prajurit marinir yang merasakannya. Kedua raksasa itu kemudian membangunkan Luffy. Mereka tak percaya dengan apa yang dilihatnya, yang bertanya betapa anehnya tubuh dari Mugiwara sekarang. Yep, lucunya lagi, Luffy terlihat menempel kembali bekas lukanya seperti layaknya stiker. Ini benar-benar kemampuan yang mind-blowing. Raksasa bertanya, apakah itu tadi adalah auman Hozuko Haki? Dan apa-apaan dia? Sudah sangat jelas bahwa dia adalah petinggi dari pemerintahan dunia. Pertarungan kembali berlanjut dengan Warkuri yang mengincar Luffy. Namun Dory dan juga Brogy sudah bersiap mengantisipasi serangan tersebut dengan menggabungkan teknik mereka yang mereka beri nama Shamshield. Warkuri bertanya ke mereka, orang apa yang kalian lindungi tersebut? Apakah kalian paham siapa sebenarnya dia? Yup, para raksasa dengan lantang menjawabnya, mereka adalah teman kami. Serangan lanjutan dari para raksasa pun menyerang Warkuri. Teknik baru mereka bernama Skilda. Yup, setelah itu musuh baru datang kembali dan kini Saturnus bergerak. Saturnus mengeluarkan sejenis bola venom yang dia semburkan dari mulutnya. Luffy pun sontak berteriak, itu pasti racun, jadi jangan disentuh. Yup, dan inilah momen epik nan lucu di mana saat Luffy dalam kondisi panik, dia pun mengambil sebuah pohon yang ada di dekatnya, membuat sebuah kerajinan menarik dari pohon tersebut di mana dia berusaha untuk menggigit pohon tersebut membentuk sebuah senjata yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya, yakni sebuah tongkat baseball yang diikuti dengan ciri khas dari angka Luffy bernomor 56. Imajinasi Luffy berlanjut dengan membuat sebuah topi diikuti dengan cat kuas. Luffy kemudian bersiap menerima serangan bola racun dari Saturnus di mana dia mementalkan benda tersebut kembali ke arah dari para iblis. Luffy di sana tertawa dan berteriak, "Makan sendiri racunmu itu." Para iblis tampak panik dan boom! Kekuatan tersebut ternyata selain racun adalah sebuah bom yang sangat-sangat besar. Mata Luffy keluar dan mengatakan, itu ternyata meledak. Para raksasa benar-benar terkesima dengan kekuatan dari Luffy. Mereka bilang, bos, hutannya diselimuti api, jadi ayo kita berangkat. Luffy menjawabnya, kita harus cepat karena mereka semua itu adalah makhluk abadi. Di sisi yang lainnya, para monster tersebut kembali beregenerasi dan bangkit kembali setelah ledakan besar terjadi. Para raksasa kebingungan, apa maksudmu makhluk abadi? Luffy menjawabnya, walau mau seberapapun kau menghajar mereka, mereka akan terus beregenerasi. Brogy kaget, aku belum pernah mendengar hal semacam ini, baik itu dari ras maupun buah iblis. Yep, panel berpindah. Sekarang kita menuju ke posisi dari kru Mugiwara. Di sini terlihat mereka sudah bersiap akan kabur dari pulau tersebut. Nami berkomunikasi dengan Jinbei untuk segera membawa Zoro saat ini karena mereka semua sudah berkumpul dan Thousand Sunny juga sudah ada di tempat mereka. Di sisi yang lainnya terlihat kelompok dari Body dihadang oleh 3 admiral yakni Pom Sky, Guillotine dan juga Red King. Mereka bilang, kami tak akan membiarkan kau naik ke kapal.
Kemudian di satu sisi kita melihat di mana Marcus Mars akhirnya sudah berhasil mendapatkan lokasi dari York yang kini sudah tepat berada di depan matanya. Mars bertanya kepadanya, "Di mana tempat server layar monitor dari Vega Abang?" York tentunya kaget dan berteriak melihat monster aneh yang berada di depannya. Kemudian kita pun juga bisa melihat bagaimana kondisi yang dialami oleh Laksamana Kizaru saat ini. Marinir berkata kepadanya, "Kizaru-san, tolong biarkan kami mengobati lukamu." Kizaru menjawabnya, "Aku memang terluka, tolong biarkan aku istirahat." Yup, dan kita pun sampai di halaman terakhir chapter 1111. Marinir melaporkan sesuatu yang muncul di pantai barat laut Pulau Aegean. Api tidak bisa menghentikan makhluk tersebut. Itu sepertinya raksasa dengan makhluk yang berada di tengah-tengah api. Dan sepertinya dia mengatakan sesuatu. Yup, dan One Piece chapter 1111 ditutup dengan panel yang mengejutkan. Dimana ternyata robot kuno sudah bangkit sepenuhnya dan mulai berjalan di tengah-tengah kobaran api. Bentuk fisik tentu kita lihat darinya terlihat benar-benar besar dan dia mulai berjalan dan mengatakan sesuatu. "Maafkan aku, Joy Boy." Robot kuno bersiap bergabung ke dalam pertempuran. "Maafkan aku, Joy Boy." Chapter ini adalah chapter yang luar biasa ya, yang berisi banyak sekali kejutan, terutama di bagian akhir dengan robot kuno yang akhirnya terbangun setelah tidur hampir ratusan tahun yang lalu dibangkitkan oleh sosok Joy Boy yang akhirnya terlahir ke dunia. Chapter depan tampaknya akan lebih seru lagi dengan memperlihatkan robot kuno yang akan ikut meramaikan pertempuran dan berusaha untuk menghalau serangan dari sang iblis terhadap Luffy dan membawa mereka kabur dari sana. Jadi bagaimanakah pertarungan mereka akan terjadi dan bagaimanakah juga skenario yang akan muncul untuk melanjutkan kejadian mengerikan ini. Yep, sayangnya One Piece akan libur selama 3 minggu ya. Jadi untuk menunggu ini, tentu Tamagon akan menyuguhkan kalian teori-teori menarik lainnya seputar One Piece tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Jangan lupa semangat untuk memulai hari kalian dan semoga semuanya dilancarkan. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.